Video kali ini akan mengulas dua sosok Danjen Kopassus legendaris. Dua mantan Danjen Kopassus legendaris itu adalah Sarwo Edi Wibowo dan Prabowo Subianto. Kedua Jenderal Baret Merah ini punya tempat tersendiri dalam sejarah komando pasukan khusus tersebut. Mengutip buku Perang Sejarah Para Jenderal, Kesaksian Para Jenderal atas Prahara Mei tahun 1998 dan isu kudeta, yang disusun Dia Andika Winda dan Evantino Febriana. Dalam sejarah Komando Pasukan Khusus, Kopassus, keterlibatan langsung seorang komandan Korps Baret Merah dalam operasi langsung pernah terjadi pada tahun 1965. Ini pertama kali, Komandan Kopassus memimpin langsung pasukan di medan operasi tempur. Menurut Dia Andika Winda dan Evantino Febriana dalam buku yang disusunnya, pada waktu itu Kopassus masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Ketika itu Komandan RPKAD adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kolonel Sarwo Edi Wibowo memimpin langsung operasi penumpasan gerakan 30 September. Menurut Dia Andika Winda dan Evantino Febriana dalam buku yang ditulisnya, berdasarkan peraturan, Sarwo Edi Wibowo sebagai Komandan RPKAD tidak memiliki wewenang untuk memimpin operasi ini. Tetapi dalam keadaan gawat negara, terutama dengan diculiknya para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu, maka kekuatan TNI dalam titik lemah. Ditambah lagi adanya dugaan penyusupan PKI dalam tubuh militer. Maka atas perintah Pangkostrat Maijen Soeharto, pimpinan sementara Angkatan Darat saat itu, Sarwo Edi diperintahkan untuk menjadi pemimpin operasional dalam masa-masa genting tersebut. Sarwo Edi tidak pernah dianggap melakukan tindakan indisipliner. Bahkan ia dipuja sebagai salah satu pahlawan menumpas PKI sekaligus meruntuhkan Orde Lama. Saat itu kekuatan militer baik nasionalis maupun Islam bersatu menghadapi musuh bersama yaitu PKI. Meskipun sama-sama menjalankan tugas yang bukan fungsinya, Prabowo Subianto mengalami nasib jauh berbeda dengan apa yang dialami Sarwo Edi. Menurut Dia Andika Winda dan Evantino Febriana, mungkin yang membedakan adalah kondisi zaman dan masyarakat masa keduanya. Dalam periode Sarwo Edi Wibowo, mayoritas rakyat Indonesia mengutuk PKI sebagai biang keladi. Selain itu pihak petinggi militer termasuk Soeharto dan Sarwo Edi juga giat mengobarkan semangat rakyat untuk menumpas PKI. Jadi setiap tindakan untuk memberantasnya mendapat apresiasi dan dukungan luar biasa. Kemudian Orde Lama tumbang digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dengan demikian Soeharto termasuk Sarwo Edi berada di atas angin. Beberapa aksi yang menyalahi prosedur bisa dimaafkan karena berlangsung dalam situasi keamanan yang dianggap genting. Lalu bagaimana dengan Prabowo? Penculikan yang dilakukan oleh tim Mawar atas tanggung jawabnya dianggap sebuah tindakan melanggar HAM oleh masyarakat Indonesia. Apapun alasannya, penghilangan seseorang telah melanggar kebebasan seorang manusia. Kondisinya kian terjepit saat pemerintah yang dibelanya dengan penculikan untuk meredam aktivitas unjuk rasa runtuh. Gelora Reformasi menuntut agar pelaku pelanggaran HAM diusut tuntas dan dijerat hukuman. ABRI sebagai bagian pemerintah yang tengah berusaha mengikuti arus perubahan. ABRI pun berusaha untuk menunjukkan diri sebagai institusi yang bersih. Atas desakan masyarakat dibentuklah DKP terutama untuk mengusut tindakan pelanggaran HAM tersebut. Prabowo Subianto tidak bisa menghindar, karena dia memang mengatakan bertanggung jawab atas penculikan 9 aktivis yang telah dibebaskan. Tetapi juga dengan tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukannya merupakan perintah dan atasannya. Prabowo tidak pernah dengan tegas mengatakan siapa nama atasannya yang dia maksud. Masyarakat menduga-duga apakah Wiranto Pangap ketika itu atau Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi yang dimaksud Prabowo. Pada akhirnya, Prabowo harus kehilangan karir di dunia militer. Ia diberhentikan dengan hormat ungkapan halus untuk pemecatan. Ia terpaksa keluar dari dinas kemiliteran berdasarkan keputusan DKP. Tetapi pencopotan Prabowo dari Pangkostrat kemudian dari dinas militer ternyata juga dipengaruhi oleh Soeharto, Habibie, bahkan pihak asing. Alasan utama pencopotan Prabowo adalah tindakannya yang inkonstitusional di mata ABRI. Melakukan aksi penculikan atas inisiatif pribadi. Padahal sebagai seorang prajurit, ia terikat dalam sebuah hierarki prosedur militer. Saat itu Prabowo Subianto menjabat Danjen Kopassus dan memerintahkan Mayor Bambang Kristiono membentuk tim Mawar dalam mengatasi bintang aktivis. Secara prosedur tindakan Prabowo tidak dibenarkan,
Karena jabatan Danjen Kopassus dan Pangkostrat adalah jabatan yang bersifat pembinaan termasuk menyiapkan pasukan. Kopassus dan Kostrat adalah lembaga yang bertugas sebagai kekuatan pertahanan. Tetapi kedua jabatan ini tidak memiliki kewenangan operasional. Kelalaian Prabowo adalah tidak melaporkan kegiatannya kepada Kasat maupun Pangap. Ini berarti Prabowo telah meremehkan aturan dalam institusi kemiliteran. Berarti tindakan indisipliner, tulis Dia Andika Winda dan Evantino Febriana dalam buku yang disusunnya. Sebenarnya dalam kemiliteran ada dua macam tugas. Pertama, tugas yang diperintahkan dari atasan kepada bawahan. Kedua, tugas atas inisiatif sendiri. Namun saat hendak melakukan inisiatif atau setelah melaksanakannya, seorang ia wajib melaporkan tindakannya kepada atasan. Dalam hal ini Prabowo melakukan kesalahan tidak segera melaporkan tindakannya. Bahkan menurut pengakuan Wiranto, Pangap beserta perwira tinggi lainnya mengetahui perihal penculikan tersebut dari media massa. Terlepas dari pembelaan Prabowo dan ketidakjelasan kelanjutan kasus penculikan tersebut, inti dari kesalahan Prabowo menurut DKP adalah tindakannya yang tak mematuhi aturan. Tapi memang, kasus pencopotan Prabowo dari dinas militer tidak terlepas isu rivalitas antara Wiranto dengan Prabowo. Isu ini selalu hangat untuk diperdebatkan karena keduanya berada dalam masa periode Indonesia berada dalam masa gonjang-ganjing politik. Jika dilihat dari siapa yang bertahan dan siapa yang tertendang, Wiranto adalah pemenangnya. Wiranto sukses mempertahankan jabatan Pangap. Bahkan saat reformasi telah mencapai momentumnya. Meskipun tuntutan status quo dibersihkan dalam pemerintahan, toh Wiranto berhasil melewatinya. Bagaimana dengan Prabowo? Prabowo tersingkir dari gelanggang militer. Ia diberhentikan dengan hormat dari TNI. Meski sekarang, situasi berbalik. Prabowo ada di pusat kekuasaan, dengan menggenggam posisi Menteri Pertahanan. Bahkan namanya masih populer sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024. Sementara Wiranto, namanya kian meredup, makin tenggelam,